ternyata tadi kata Pak Ustadz bahwa orang Islam sendiri itu yang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa, tentunya tidak bisa dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dulu harus masuk ke neraka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mereka harus masuk ke neraka dulu. Disucikan atau bagaimana? Atau langsung masuk surga? Atau seperti apa? Karena semua orang tentunya sudah melakukan dosa dan kesalahan. Oke Bang, Anda mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua orang. Saya tidak cari untuk semua orang. Yang saya cari itu dari tadi ya Bang ya, di mana Yesus menjamin khususnya Kristen masuk surga. Kalau Yohanes nomor 14 pasal 14 nomor 6, saya tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tahu itu. Di situ tidak ada bersinggungan langsung dengan Kristen, nggak ada. Ya, yang saya cari itu seperti Nabi Muhammad tadi menjamin umat Islam masuk surga. Adakah Yesus berkata, aku menjamin Kristen masuk surga? Itu yang saya tanyakan. Ya, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus? Mari kita buka. Ya, kayak gini. Ya, nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Anda ingin hidup yang kekal, ya Bang ya, ingin hidup yang kekal, maka akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak ada kayak gitu. Akui Yesus itu sebagai utusan Tuhan sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus. Aku ini utusan, aku ini hamba Tuhan, kata Yesus. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, ikuti, percaya kepada Yesus bahwa dia itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Berkaitan pertanyaan Anda, bagaimana orang-orang di luar agama Islam seperti Hindu Buddha? Bang, sekarang Islam ini sudah terdengar seluruh bumi ya Bang ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu mengutus rasul-rasulnya sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disalahkan Allah ketika memasukkan Anda ke neraka, ya. Ketika Allah memasukkan Anda ke neraka, lalu Anda protes, gak bisa. Pasti Allah tanya, apakah sudah datang berita keselamatan kepada kamu, yaitu agama Islam? Abang sekarang sudah mendengar agama Islam, ya. Jadi seperti itu, siapapun di luar agama Islam, ya maka semua nasibnya sudah saya jelaskan dalam Al-Quran saya seperti apa nasibnya, baik itu Hindu, Buddha dan yang lainnya. Kan di situ ada dua, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang musyrik gitu. Musyrik itu global, yang bertuhankan selain Allah gitu. Ya, jadi Bang, kalau mau hidup yang kekal, ya sekali lagi, akui Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang Anda katakan, Nabi Muhammad tidak dapat menolong. Jawabannya betul. Kalau anaknya berbuat dosa, ya Sayyidah Fatimah berbuat dosa, habis itu Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah disiksa, Nabi tidak bisa membela Fatimah, nggak bisa, karena atas dosa dia, ya. Kalau untuk masalah dosa Bang, tanggung sendiri-sendiri. Nabi pun tidak bisa membela apa? Membela sanak keluarganya. Itu hadis yang Anda bawakan itu, ya. Nih. Bentar ya teman-teman. Nih, Bang. Wala taziru waziratu wizra ukhra.
dan orang-orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya jelaslah Nabi Muhammad tidak dapat membela anaknya kalau anaknya berbuat dosa. Hak apa Nabi Muhammad? Dosa tanggung sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk jaminan surga, Nabi Muhammad menjamin umatnya masuk surga ya. Kayak gitu. Kagak usah keluarganya ya, kagak usah keluarganya, umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa nggak bisa Nabi Muhammad membela di hadapan Tuhan, membenarkan dosa tersebut nggak bisa. Tapi kalau untuk menjamin surga jelas gitu ya, Nabi Muhammad kullu ummati yadkhulunal jannah ya. Ngapain orang salah, orang berdosa dibela? Aneh-aneh aja ya. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, yang menjelaskan tentang keyakinan yang kokoh bahwa mereka pasti yakin masuk surga. Tetapi walaupun tadi saya sudah bacakan itu satu hadis yang menyatakan bahwa memang Nabi Muhammad sendiri itu tidak dapat menyelamatkan putrinya sendiri. Tetapi dengan yakin menyatakan Pak Ustadz bahwa seluruh orang akan masuk surga dan tentunya tertunjuk kepada orang Kristen. Tetapi bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Ternyata yang ditunjuk itu bukan saja hanya orang Kristen yang disebutkan dari teks Al-Quran tadi. Ternyata mereka sendiri juga yang tidak bisa untuk pasti akan masuk neraka itu sendiri. Nah, jadi tetapi walaupun dia berkata tadi bahwa mengatakan bahwa dia menjamin secara total, secara khusus dan menyebutkan orang Islam itu pasti masuk surga. Itu secara spesifik. Itu begitu pernyataan Pak Yusuf. Tetapi di sisi lain juga dia menyatakan bahwa ternyata umatnya, bahkan anaknya sendiri, dia tidak dapat menolongnya. Dan ada beberapa lagi teks yang akan boleh saya bawakan ya. Ada banyak sekali saya teks-teks di sini. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang kontroversial, tentunya yang kontradiksi dari pernyataan Pak Ustadz. Yang menyatakan bahwa orang kafir yang mempercayai 3 tapi 1 itu pasti. Tetapi di sisi lain dia berkata bahwa orang Islam dijamin masuk surga. Tetapi anaknya tidak bisa dijamin. Bagaimana hal itu? Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Tetapi saya coba menjelaskan ya tentang ini tadi. Memang saya mesti harus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tidak disebutkan di sana bahwa nama Kristen, karena kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya beda dan tidak masuk dalam pembahasan ini. Kata Kristen itu nanti beberapa tahun kemudian itu baru muncul. Jadi tidak ada hubungannya tentang teks yang saya baca. Itu lain pembahasan sendiri. Kalau bicara tentang kata atau pengertian daripada Kristen itu sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus atau yang dikenal oleh saudara saya orang Islam, Isa Al-Masih, itu bukan hanya untuk kami sebagai pengikut Kristus, tetapi juga bagi Anda, milik Anda juga, kepunyaan Tuhan Yesus juga, seluruhnya Anda. Jadi Yesus hadir ke dunia bukan hanya untuk kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya, tetapi juga untuk Anda semuanya keseluruhan. Tetapi syaratnya, you semua harus percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan bahas nanti itu jauh lagi, beda temanya.
Mengapa dia harus datang ke dunia? Itu tema yang beda. Mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Itu tentu tema yang beda. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Yesus untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Dengan syarat adalah harus beriman dan percaya kepadanya dan bertobat dari hidup yang lama, dari hidup segala dosa. Maka surga milik saya dan milik Anda semua. Dan saya mau ulangi sekali lagi, ternyata kata Pak Yusuf itu bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Muhammad menjamin orang Islam masuk surga, tetapi anaknya sendiri, bahkan juga kalangan mereka sendiri, tetap masuk neraka juga ternyata. Jadi sesungguhnya ini adalah yang perlu untuk dipahami lebih luas dan lebih dalam. Bagaimana cara untuk mengerti dan memahami ini. Bang, sebaiknya kalau Anda tidak paham tentang hadis saya, lebih baik nanya gitu ya. Hadis yang Anda bawakan itu tentang masalah Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa-dosa keluarganya. Ya. Apabila anaknya berbuat dosa, Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad tidak bisa membela dosa tersebut. Mau macam mana dibenarkan? Ya, Sayyidah Fatimah mencuri ibaratnya, lalu dibela oleh Nabi Muhammad, dibenarkan mencuri itu? Nggak bisa, Bang. Itu maksud hadisnya. Nggak bisa dibenarkan kesalahan itu. Nggak bisa, sekelas Nabi aja nggak bisa. Saya pun dengan anak saya mencuri, saya nggak bisa membenarkan pencurian itu di hadapan Allah, nggak bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi hadis yang Anda bawa itu tidak berkaitan tentang masalah jaminan surga. Hadis surga ya surga, hadis masalah dosa ya dosa gitu. Jangan Anda campur aduk dan Anda tidak paham lalu Anda campur aduk. Apakah saya membenarkan anak saya mencuri di hadapan Allah? Ya, dia berdosa, dia mencuri, lalu saya bela anak saya. Oh ya Allah, benar dia mencuri, tapi bla 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 bla. Saya nggak bisa, saya membela. Nggak bisa saya membenarkan pencurian itu, nggak bisa. Begitu pula Nabi nggak bisa membenarkan dosa gitu. Jangan puter-puter gitu ya. Nah, itu yang pertama, Anda nggak pahamnya. Terus untuk masalah surga, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku akan masuk surga. Ingat, dosa tanggung sendiri-sendiri. Sudah saya bilang di awal tadi, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Terus barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan menerima balasan keburukan tersebut. Jadi nggak ada hubungannya hadis Nabi Muhammad tidak dapat membela di hadapan Allah dengan jaminan surga. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Gitu ya. Bedakan, makanya Anda nggak paham hadis, rupanya nggak paham hadis yang berbicara tema beda, lalu Anda coba menabrakkannya, mencampurkannya, padahal Anda sendiri nggak paham gitu. Nah, berkaitan tentang pertanyaan saya, Bang, ya, pertanyaan saya kepada Anda, saya minta tekstual di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen. Saya tidak minta retorika yang lain, enggak, bukan minta Yohanes 14 nomor 6, bukan ya. Yang saya minta, hai umat Kristen, kata Yesus, aku telah menjamin kalian masuk surga. Itu secara tekstual, ya, tekstual. Kalau kata Anda, oh Yesus itu untuk semua orang, baik. Yang saya cari, yang saya tanya satu saja, untuk Kristen mana? Jaminan untuk Kristen mana? Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga?
Yesus hanya menjamin orang yang percaya kepada Yesus seperti apa. Yesus sebagai utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita akui dia sebagai utusan bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda menuhankan Yesus, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada, Bang. Jadi saya cari dulu, di mana sih Yesus ini katanya menjamin semua orang, jaminan untuk Kristen ada nggak khusus untuk Kristen? Aku menjamin Kristen masuk surga, atau aku tinggalkan Kristen sebagai agamamu. Kan kalau kita ada tuh ya teman-teman ya, ada di dalam Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, sekarang saya mau tanya dalilnya di mana? Yesus menjamin masuk surga untuk Kristen, ya. Nah, teman-teman sekalian, sangat bagus ya, sangat bagus. Dan cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan lagi-lagi saya mengatakan saya beri apresiasi tentang hal itu. Dan tentu pengikut-pengikutnya Pak Ustadz sangat bangga dengan hal itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa itu hanya bagi saudara saya, pengikutnya Pak Ustadz. Konsep surga yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya sudah mengatakannya tadi bahwa Yesus secara spesifik tidak menyebutkan kata Kristen, karena kata Kristen itu sendiri itu belakangan setelah Yesus naik ke surga. Dan itu satu pembahasan yang juga sangat jauh. Nah, ini juga tadi mengatakan Pak Ustadz bahwa kalau Anda bisa masuk surga, maka Anda harus percaya Yesus sebagai utusan. Nah, ini juga satu pembahasan yang lain lagi. Karena apa? Kami percaya Yesus itu adalah bukan hanya Tuhan saja, tetapi kami percaya Yesus itu adalah Nabi. Ingat lagi, saya sebutkan sekali lagi. Anda tidak salah dengar. Kami percaya dan mengakui Yesus adalah Nabi. Karena dia adalah juga sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Maka kami percaya itu. Tetapi bukan hanya itu saja kami percaya dia sebagai nabi, tetapi kami juga percaya dia sebagai imam, sebagai perantara di mana dia nanti mati di atas kayu salib sebagai imam. Tetapi kami percaya dia adalah raja di atas segala raja. Nah, itu membuktikan dia bangkit naik ke surga. Dan sekarang dia sedang di surga, dan dia nanti akan datang yang kedua kali. Nah, itu adalah satu topik-topik yang jauh, yang sangat panjang untuk dibicarakan. Tetapi saya mengatakan bahwa di konteks ini, dalam pembicaraan ini, saya dan tentunya orang Kristen semua mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk saya dan bukan juga hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk Anda semua, tetapi dengan syarat Anda harus bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka bagian Anda dan bagian saya adalah pasti kita bersama-sama masuk surga. Nah, itu jelas. Nah, tetapi ada satu lagi yang menyatakan tadi Pak Yusuf, menyatakan bahwa ternyata dosa dari keluarga, dari anak atau putri daripada Muhammad sendiri itu tidak bisa menolong dia untuk bisa menikmati surga. Memang ada
ayat yang lain juga yang akan saya boleh sebutkan di sini Pak Ustadz, nanti boleh dicari ya. Di eh, surah Al-Qur'an itu di pasal 2 ya. Pasal 2 ayat yang ke-81. Itu yang berbunyi demikian, artinya di sana dikatakan bahwa bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya ulang sekali lagi. Ya, bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini secara pemahaman saya secara singkat yang menunjukkan bahwa siapa yang tidak bisa berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbohong, siapa yang tidak pernah mencuri, siapa yang tidak pernah berzina, siapa yang tidak pernah melakukan kejahatan, maka kalau mereka melakukan kejahatan tentu mereka akan kekal di dalam neraka. Tetapi berbeda dengan Kristus, kita percaya Yesus. Bang, waktunya habis bang. Oh sudah habis. Oke, yuk lanjut. Iya Pak Ustaz. Oke ya teman-teman. Jadi abang ini salah sambung ya dengan hadis kita tadi gitu ya. Nabi Muhammad tidak bisa membela anaknya di hadapan Allah ya, karena kesalahan dari anaknya. Tapi Nabi Muhammad menjamin semuanya yang beragama Islam, termasuk anaknya, untuk hidup di surga ya. Tapi kalau kesalahan Nabi Muhammad itu tidak bisa membela di hadapan Allah. Masa kalau orang punya salah mencuri dibenarkan oleh Nabi? Nggak bisa ya. Tapi Nabi Muhammad ya menjamin hidup yang kekal untuk anaknya. Masya Allah, itu aja kok susah ya menangkapnya, aneh gitu loh. Iya, kalaunya anaknya bikin salah mencuri, nggak bisa Rasul kita bela ya. Tapi Rasul Rasul kita menjamin anaknya untuk hidup di surga gitu. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sudah saya ulang-ulang gak paham-paham, bedakan antara dosa dan jaminan surga gitu ya. Nah, jadi siapapun, kesalahan apapun tidak akan bisa dibela oleh seorang nabi kalau umatnya atau keluarganya melakukan dosa. Ya, tidak bisa nabi tersebut melindungi atau membenarkan dosa tersebut. Ya, tapi kalau untuk masalah surga, nabi tersebut menjamin akan masuk surga. Ya, jadi kayak gitu. Pahamilah. Berkaitan tentang masalah Yesus, saya minta menjamin. Kristen ternyata nggak ada. Waduh, nggak ada. Rupanya nggak ada ya jaminan Yesus untuk Kristen masuk surga. Waduh. Jangan berbelit-belit bang. Ya. Kalau dikatakan kalaunya kagak ada, Yesus kagak kenal Kristen, lalu di mana perintah Yesus agar kamu masuk surga, jadilah Kristen? Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus? Kalaunya kamu ingin masuk dalam kerajaan surga dan mengenal aku, maka jadilah Kristen. Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya ya. Kalau saya punya dong ya, kalau saya punya di dalam agama Islam, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Jadi ya bang ya, kalau kami ada gitu jaminan masuk surga, termasuk di dalam hadis dari Nabi Muhammad. Sekarang Yesus ini sudah tidak menjamin Kristen. Sekarang coba saya tanya dulu dah, di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Coba itu dulu dah.
Itu dulu, di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Karena Yesus tidak pernah mengenal kekristenan. Makanya kalau kita baca di Matius 7 nomor 21 sampai 23, pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, ya, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi Bang, Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi, Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Asia. Bukan Bani Asia gitu ya, bukan Bani Asia. Coba buka Matius 15 nomor 24 tuh ya, dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Tionghoa, bukan untuk Bani Batak, bukan. Gitu, Yesus hanya untuk orang Israel. Nah, makanya saya cari di mana Yesus menjamin hidup yang kekal untuk Kristen. Ternyata nggak ada. Anda berbelit-belit. Terus sekarang coba saya minta carikan di mana dalilnya Yesus menyuruh agar Anda jadi Kristen. Silahkan dijawab secara tekstual, oke? Oke, baik, terima kasih. Nah, Pak Ustadz, ini adalah yang terakhir, nanti close statement di babak berikutnya, karena ini sudah mulai kritis baterai saya. Nah, pertama-tama Pak Ustadz menanyakan, di mana ayat yang menyuruh orang menjadi Kristen? Lagi-lagi saya memberikan jempol atas pertanyaan ini, tetapi jempol yang terbalik. Karena kenapa? Itu kata Kristen sendiri, itu pemahaman yang lain. Karena kenapa? Kata Kristen itu sendiri adalah, itu adalah setelah Yesus naik ke surga. Jadi pengertian kata Kristen itu sendiri adalah orang yang percaya atau orang yang mengikut Yesus. Jadi itu nggak nyambung pertanyaan itu kalau ditanya di mana ayatnya menyuruh, Yesus menyuruh menjadi Kristen. Kata Kristen itu sendiri itu pengertiannya lain, itu tidak nyambung dengan pertanyaan itu, di mana Yesus. Sedangkan kata Kristen itu sendiri adalah berbeda. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mempertanyakan di mana Yesus menyuruh menjadi Kristen, tetapi kata Kristen itu pengertiannya beda, pengikut Yesus. Nah, ini adalah yang terbalik, Nah, bicara tentang bahwa tadi Pak Ustadz memberikan satu argumen bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Yahudi. Nah, ini tentunya satu tema yang lain, dan secara singkat saja, tentu saya akan menjawab ini secara singkat, dan tidak perlu diteruskan karena ini lain pembahasan sendiri. Itu tema yang besar. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kata Yesus secara universal. Kata Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua Anda yang mengalami pergumulan, persoalan, yang putus asa, yang bingung kemana nanti kalau mati, atau apapun persoalan Anda, maka Yesus mengajak Anda, marilah kepadaku semua, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada semua makhluk, secara khusus orang yang ada di dunia ini, mengajak, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas bahwa Yesus mengajak saya, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua yang mengalami pergumulan. Ya, di luar sana ada banyak orang yang sudah putus asa, sudah banyak pergumulan, hidup dalam dosa, tetapi ketika mereka sudah lelah, sudah capek dengan segala pergumulan hidup yang luar biasa, tetapi ketika mereka datang kepada Kristus, maka mereka akhirnya mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan lebih daripada itu, ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka memperoleh anugerah keselamatan itu. Seperti yang tertulis tadi itu di ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, siapapun, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali harus beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, itu ada sesuatu hal yang tentu menarik dan luar biasa. Nah, lagi-lagi ini adalah sesuatu hal dan ternyata tadi kata Pak Ustadz bahwa orang Islam sendiri itu yang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa, tentunya tidak bisa dijamin oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka dulu harus masuk ke neraka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mereka harus masuk ke neraka dulu. Disucikan atau bagaimana? Atau langsung masuk surga? Atau seperti apa? Karena semua orang tentunya sudah melakukan dosa dan kesalahan.